Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Hidayatullah, bisa dipanggil Aldi. Hari ini kita akan mempelajari tentang revolusi-revolusi yang ada di dunia, atau di buku itu, dan sesuai kompetisi itu tentang revolusi besar dunia dan pengaruhnya terhadap umat manusia. Nah, di dalam pembahasan ini ada dua KD, dua kompetisi dasar. Yang pertama itu tentang menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi-revolusi besar dunia seperti Amerika, Prancis, Tiongkok, Rusia, dan Indonesia, dan pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia pada masa kini. Terus itu aja gitu. Oke, hal yang pertama yang kita pelajari di sini yaitu tentang revolusi Amerika. Nah, di buku itu dari halaman 52 sampai 53 itu dan revolusi Amerika itu hampir berbarengan dengan apa yang diinginkan Amerika dalam memperoleh kemerdekaannya. Terus ada juga yang mengatakan bahwasanya revolusi Amerika ini dulunya itu diawali dengan perebutan wilayah baru di Amerika berupa persaingan yang menyebabkan munculnya persengketaan antara Prancis dan Inggris, karena pada saat itu negara-negara Eropa sedang melakukan yang namanya penjelajahan dunia. Salah satunya yaitu ada di benua Amerika. Nah, di antara kan kalau kalian sudah mempelajari tentang penjelajahan dunia itu, pada saat itu siapa yang menemukan pulau dahulu dan menamainya ataupun mengumumkannya itu sebagai wilayah hak gitu, wilayah hak yang ya bisa dibilang mengklaim sendiri lah gitu. Nah, terus penjelasan selanjutnya, di Amerika sepanjang pantai timur Amerika Utara merupakan wilayah atau koloni Inggris. Adapun wilayah pantai selatan yang sepanjang sungai Mississippi atau sekarang itu daerah Louisiana sampai ke Kanada adalah koloni Prancis. Wilayah Prancis dan Inggris dipisahkan oleh daerah pedalaman. Inggris terus-menerus membuat pergerakan memperluas tanah jajahannya ke arah barat, kemudian melanggar batas jajahan Prancis di daerah Louisiana. Hal tersebut pemicu tegangnya hubungan Prancis dan Inggris yang mengarah ke dalam peperangan. Pertempuran pun meledak setelah kejadian tembak-menembak antara pasukan dari koloni Inggris dan dari Prancis. Nah, maksud di sini kenapa revolusi Amerika ini masuk dalam pembahasan, bahwasanya apa yang ingin orang-orang Amerika ataupun bahasa kasarnya itu adalah koloni Inggris itu menginginkan yang namanya kemerdekaan, karena pada saat itu orang-orang di Inggris itu bahasanya tuh orang-orang yang politik lagi, orang yang terbuang dalam arti adalah yang di sana itu kenapa lagi nih, yang di sana itu khususnya untuk menjajah ataupun mendiami tanah koloni itu biasanya adalah orang-orang dari penjara-penjara besar atau penjara-penjara besar yang ada di Inggris, karena terlalu banyak kan, lalu dikirim ke daerah-daerah koloni untuk bekerja, dan lambat laun karena sudah dikirim menetap sudah habis masa tahanannya menetap, dan lama-lama besi tanah sendiri gitu. Nah, terus coba latar belakangnya tadi. Nah, yang sudah menetap itu kan menjadi warga negara Inggris yang ada di negara koloni. Ya bisa dibilang mereka tuh keturunan Inggris tapi bukan warga Inggris lagi. Kayak kisahnya nih, waktu bingung juga. Pokoknya itulah itu. Nah, itu latar belakang yang pertama, yaitu peperangan antara orang-orang koloni Inggris dan orang Prancis. Yang kedua adalah pemberlakuan pajak terhadap rakyat koloni Amerika koloni Amerika oleh Inggris. Nah, pemberlakuan pajak ini biasanya kan ada beberapa pajak. Salah satunya itu yang paling terkenal itu adalah undang-undang tentang gula. Pajak gula lah itu, yang pajak terhadap impor gula kaum koloni Amerika. Ada juga sih pajak-pajak yang lain seperti pajak timah, gelas, cat, dan kertas, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang paling terkenal itu adalah kejadian pajak teh. Nah, pajak teh terjadi kayak
ada kejadian karena sudah sampai panas-panasnya itu, kejadian tentang penenggelaman muatan kapal kapal Inggris. Muatannya itu adalah teh yang akan dikirim ke Inggris tapi ditenggelamkan oleh orang-orang koloni Amerika. Nah, sampai situ ya panas loh itu pada masa itu. Nah, selanjutnya adanya paham kebebasan dalam perdagangan. Nah, di sini paham kebebasan dalam perdagangan juga dianut oleh kaum koloni. Hal tersebut bertentangan dengan paham rasa berkuasanya pemerintahan Inggris atas koloni di Amerika. Jadi pada masa itu, karena orang koloni ini beratnya, kami kami ini sudah bukan apa ya bahasanya tuh, kami bukan warga Inggris lagi karena kami bukan di negara Inggris. Kami adalah orang-orang yang ya dianggap sudah bebas gitu dan memiliki hak untuk menjalankan kehidupan masing-masing, kehidupan menjalankan apa yang ingin diinginkan gitu. Nah, masalahnya oleh pemerintahan Inggris lagi itu mengatakan mereka ini masih di bawah kekuasaan Inggris karena pada saat itu sesuai perjanjian pada masa lalu, nah itu tuh Amerika pada saat itu merupakan masih deh daerah jajahannya lah gitu. Nah, oleh karena itu pemerintahan Inggris memberikan perintah agar hasil bumi di daerah koloni harus dijual kepada negara induk. Dan juga sebaliknya pemerintah Inggris mewajibkan penduduk koloni untuk membeli barang-barang dari hasil industri negara induk saja. Nah, kalau itu kan monopoli lah bahasanya itu. Kalau di Indonesia ada lah ini rusak lagi. Nah, kalau di Indonesia itu ya sama halnya Belanda ingin memonopoli perdagangan di Indonesia dengan cara kalian wajib menjual ke pemerintahan Hindia Belanda dengan harga yang sudah ditentukan itu. Ya sama aja sih dengan penjajahan gitu. Nah, terus selanjutnya adanya paham kebebasan dalam politik. Pemerintah Inggris tidak mendirikan koloni Inggris di Amerika, tetapi koloni Inggris diciptakan oleh pelarian-pelarian dari Inggris yang mendapatkan tekanan ekonomi, agama, sosial, dan politik. Kaum koloni menyatakan bahwa mereka adalah manusia merdeka yang membangun koloni di dunia baru. Paham tersebut bertentangan dengan paham pemerintahan Inggris yang menganggap bahwa daerah koloni adalah daerah jajahannya sesuai dengan perjanjian Paris 1763. Nah, jadi maksud dari di sini itu adalah yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya tadi, bahwasanya yang orang-orang yang frustasi tentang ekonomi yang ada di negara Inggris, terus para pemikir politik frustasi hendak mencari kebebasan kemana itu, hendak menjadi pegawai harus dari keluarga bangsawan kan gitu, orang-orang yang biasa ada kawa jadi pejabat kan kali bahari itu loh. Jadi ya mau kada mau mereka berlayar menuju dunia baru tuh yaitu karena masih masa penjelajahan itu ya di Amerika situlah mereka mendirikan koloninya gitu sih. Terus yang kelima ada peristiwa The Boston Tea Party. Revolusi Amerika meletus karena adanya sebab khusus. Nah, sebab khususnya itu adalah peristiwa dikenalnya sampai sekarang yang namanya The Boston Tea Party yang terjadi pada tahun 1773. Pada malam hari muatan teh tersebut dibuang ke laut oleh orang-orang Amerika. Orang-orang Amerika ini yang orang-orang koloni gitu lah. Hal ini menyebabkan kemarahan pemerintahan Inggris yaitu Raja George III dan menyebabkan tuntutan pertanggungjawabannya. Tetapi penduduk koloni tidak ada yang mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan menimbulkan pertempuran yang menandai terjadinya revolusi Amerika. Nah, dari situlah Raja George itu mengirim pasukannya ke daerah koloni untuk membereskan lah gitu masalah yang terjadi di sana. Tapi orang koloni ini tidak tinggal diam juga gitu, dan mereka berangkat senjata dan bertarung sampai diakhiri dengan proklamasi kemerdekaan Amerika. Nah, terus apa sih dampak dari revolusi Amerika tersebut? Yang pertama ada agama. Para menteri yang menganut Protestan sebagai agama mayoritas menekankan pentingnya persaingan di antara penganut berbagai agama, sebab hal itu akan memperkuat terbentuknya masyarakat Kristiani di Amerika. Sedangkan agama Protestan berusaha membentuk gereja Unitarian atau gereja bersatu untuk semua aliran Protestan. Aku udah paham lain agama aku malah asuk. Jadi kalau bahasanya di sini adalah ibaratnya itu dampak yang pertama itu
penganutan agamanya itu, ini kan kalau di bab pembelajaran bab ketiga itu ada reformasi gereja itu kan ada beberapa golongan gereja-gereja kan. Setiap daerah, setiap negara itu ada golongannya tersendiri gitu. Nah, termasuk juga di sini bahwasanya di agama Protestan tuh ada terpecah-pecah juga gitu. Nah, kenapa ada disatukan aja? Nah, bahasanya itu sih. Itu maksudnya bersatuan lah, persatuan gitu. Oke, selanjutnya kan yang kedua adalah kemanusiaan. Berkembangnya ke humanitarian, aliran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokratisasi berpengaruh terhadap timbulnya gerakan anti perbudakan atau abolisionis. Pada awalnya gerakan ini hanya didukung oleh kelompok Protestan yang bergabung dalam American Colonial Society 1817 tahun 1817 dan berusaha mengirimkan orang-orang kulit hitam kembali ke Afrika. Kelompok ini akhirnya mendapat dukungan dari golongan gereja Afrikaans atau Pensil yang memandang eksploitasi manusia sebagai hal yang merusak tatanan masyarakat Amerika. Oke. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi tentang revolusi Amerika itu. Yang pertama adalah revolusi Amerika itu, mereka ini orang-orang koloni itu semuanya itu adalah negara orang-orang buangan gitu, orang-orang buangan. Nah, terus ada beberapa juga sih yang mengatakan, bukan mengatakan lagi, faktanya orang-orang koloni ini besi budak dari orang-orang kulit hitam. Jadi ada orang-orang Inggris asli itu bukan orang-orang koloni. Orang koloni itu kan buangan gitu. Nah, terus orang-orang buangan ini besi budak lagi orang dari Afrika. Terus juga tentang revolusi Amerika ini, intinya adalah tentang apa itu tentang kebebasan dalam arti mereka yang dulunya terkekang oleh penguasa pusat dalam arti oleh negara induknya, kayak kalau bahasa Banjarnya itu kayak pacarnya, kita tuh harus terbebas dari tuan kita dan bisa menjalankan apa yang kita hendaki, yaitu tentang kebebasan manusia. Nah, itu sih dalam konteks dalam revolusi Amerika. Ada beberapa banyak sih tentang revolusi Amerika itu. Menurut kalian apa aja itu tentang dampak revolusi Amerika bagi dunia sampai saat ini? Tulis aja di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan kelas. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ingin cari data dan materinya lagi, silahkan cari di internet tentang revolusi Amerika. Oke, soalnya itu aja tadi lah. Tulis komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.